Hai, smart people yang kritis I'm Triwis. Welcome back to my channel again bersama gue lagi di Kopi dan Jerman. Hari ini kemarin ditanyain dari pas live-nya sama Pamit Lancar. Aduh, macam matanya. Banyak yang nanyain tiket dari Indonesia ke Jerman itu harganya berapa. Oke, aku jawab sambil bikin kue karena itu requestnya anak perempuanku. Aku lagi bikin kue koja. Ini kue resepnya pernah aku ngajar di VHS ya, di Community College di Jerman. Nanti kalau kuenya udah jadi, tak tunjukin. Nanti kalau ada yang mau resep baru dibikin. Kalau enggak, ngoceh dulu. Oke, let's get started. So ya, harga tiket berapa ke Jerman? Oke. Ini maksudnya tiket sebagai turis ya, jalan-jalan bolak-balik per orang. Terus dari Indonesia, berarti aku tangkapnya dari Jakarta ya. Terus kebanyakan sih kalau harga tiket itu yang kalau direct flight, jadi dari Jakarta langsung ke Jerman itu jarang banget. Yang banyak itu transit. Sampai di Jerman ada 3 international airports. Jadi di Munich dekat rumahku, di Berlin di ibu kotanya, sama di Frankfurt. Tapi yang paling banyak dipakai biasanya Munich sama Frankfurt. Kalau ke Asia kebanyakan di Frankfurt. Jadi tergantung kalian mau kemana, dekatnya daerah mana, dan ada berapa jam itu ada beda sedikit aja, nggak beda banyak sih. Kita ngomongin di sini harganya ekonomi ya. Kalau misalnya harganya yang business class atau first class, jadi kita itu nggak usah diomongin gitu. Yang biasanya gitu. Kalau kita misalnya naik Asian Airlines, misalnya Air Asia, Vietnamese Air, Korean Air, atau Malaysian Air, itu harganya relatif murah dalam tanda kutip ya, misalnya antara 500 sampai 800 euro, tergantung waktunya kapan terbangnya gitu ya. Atau Thai Airways juga bagus banget. Tapi aku kebanyakan terbang pakai Singapore Airlines. Bukan di endorse ya, jadi dulu ini my personal opinion is the best, service-nya the best, tapi harganya ke atas banget ya. Jadi biasanya per orang itu antara 1.000-1.500, tergantung kapan kita belinya. Kalau kita belinya setahun sebelum kita terbang, kemungkinan 1.000-1.100. Tapi kalau pada saat mendesak, misalnya sebulan sebelumnya atau seminggu sebelumnya, biasanya 1.500. Guys, aku kocok telurnya ya. Ini pasti suaranya kencang banget. Jadi kita sambung bentar lagi ya. Nah, harga tiket itu kalau kita belinya sesuai musim. Kalau misalnya musimnya orang lagi nggak begitu jalan-jalan ya, otomatis harganya juga agak murah. Tapi kalau misalnya di Eropa, kebanyakan di Eropa Barat ataupun Eropa Timur, kalau kita misalnya pas jalan-jalannya lagi orang liburan musim panas atau apa, itu tetap pasti mahal gitu. Jadi in general, kalau aku biasanya terbang sih pasti musim panas gitu. Atau pernah juga terbang pas sebelum tahun baru Cina gitu. Jadi harganya ya lumayan juga sih ya. Terus kalau beli tiketnya, kalau beli dari Jerman itu lebih murah daripada dibeli dari Indonesia gitu. Terus kenapa aku ya personally lebih suka Singapore Airlines, karena service-nya bagus banget, mereka ramah banget. Dan dulu mereka itu serve-nya itu misalnya ada Indomie non-stop, jadi kalian tetap bukan Indomie ya, pop mie ya, yang dalam gelas itu diseduh air panas itu. Aku sih nggak suka itu ya. Cuma orang-orang itu kalau misalnya lagi lapar tiba-tiba dikasih itu terus, dikasih makan ya, susah banget sih ya yang itu. Kalau aku personally pernah naik yang dari Timur Tengah, nggak usah disebut namanya, itu gila buruk banget pelayanannya. Jadi aku terbang itu dari Munich ke Dubai, dari Dubai ke Jakarta. Terus kalau dari Munich ke Dubai, orangnya baik banget karena mereka rata-rata orang Eropa.
sampai dari Dubai ke Jakarta. Gila, nggak ramah banget. Anakku itu umur 18 bulan, terus dia lapar terus minta makan. Aku minta sampai 3 kali setiap 15 menit. I was like, please, she's very hungry. Anakku lah kelaparan banget. Dikasih doang makanan gitu kan. Dibilangnya bentar. Tapi bentar-bentarnya setengah jam nggak dikasih. Pokoknya sampai lama banget nggak dikasih, sampai dia nangis terus. Jadi akunya jadi kesel juga sebenarnya gitu. Ya tapi mau gimana lagi, dapatnya begitu sih. Susah juga. Ya. Akhirnya kalau dari Timur Tengah aku nggak begitu recommend banget gitu ya. Nah kalau airlines dari Timur Tengah itu rata-rata murah banget ya, apalagi kalau belinya itu setahun sebelumnya. Jadi kita planning itu terbang tahun depan, terus belinya sekarang gitu. Gila, murah banget, ada yang sampai di bawah 500 euro. Tapi kalau buat yang misalnya sendiri, terbang sendiri, single gitu ya, nggak sama anak, nah mungkin nggak apa-apa lah, karena terbang dipikir juga terbang cuma tidur terus nggak ngapa-ngapain, ya nggak apa-apa, save a lot of money, jadi save money gitu ya. Tapi kalau kita bawa anak, bawa keluarga, aku personally nggak recommend banget. Menurutku servisnya buruk banget gitu. Tapi setiap orang beda-beda mungkin ya dapat servisnya. Aku dapat yang begitu dan aku nggak begitu suka sih sebenarnya. Tapi airlines dari Timur Tengah memang terkenal murah banget dari Jerman gitu. Apalagi kalau kita beli setahun sebelumnya. Jadi mungkin kalau kalian nyari tiket itu bisa dari travel agents gitu, mereka yang urus. Karena mereka juga tahu sebenarnya kalau murahnya itu kapan, terus belinya di mana, terus sama siapa gitu kan. Kalau di Indonesia kan kita nggak tahu. Kalau dari sini kan cuma aku lebih tahunya dari sini gitu. Bisa juga mungkin mereka urusnya dari sana ya, nggak tahu sih. Just guessing, jadi mereka aja sih. Terus jadi kalian kalau misalnya mau terbang dari Jakarta ke Munich atau ke Frankfurt, jadi mungkin rata-rata persiapkan antara 800 euro sampai 1.500 gitu per orang gitu ya, tergantung kapan terbangnya, terus pakai airlines yang mana, terus lewatnya dari mana gitu kan. Nah, kuenya hampir jadi ini, hampir mau dipanggang gitu. Guys, sekalian aku tunjukin ini kuenya sebelum dipanggang ini, dimasukin ke dalam loyang spring form. Terus aku modify a little bit ya, jadi aku modifikasi kuenya, tak kasih pistachio sama macadamia on top before masuk ke oven. Biar beda lah gitu rasanya, jangan yang sama terus. Kita sampai harga ya tadi ya. Jadi ya kira-kira per orang itu antara 500 sampai 1.500 euro. Itu buat yang kelas ekonomi. Terus kalau kalian beli tiket itu pasti ada asuransinya. Kenapa? Kalau tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba namanya orang tua atau anak, kita kan nggak tahu kan, you never know, tiba-tiba sakit nggak bisa terbang atau nggak tahu tiba-tiba kakinya nggak bisa bergerak gitu. Jadi kalau aku dan keluarga selalu beli yang asuransi yang full, jadi mungkin 100 atau berapa ya, tergantung sih ya, per orang atau gimana ya. Kemarin kayaknya nggak salah 400-an euro deh, the whole family atau gimana, lupa aku. Jadi kayaknya nggak salah seorang itu 110. Jadi kalau tiba-tiba nggak bisa terbang, jadi kita full insurance, jadi uang tiket dibalikin semua 100% gitu. Dan kalau kita bawa anak kecil atau sama orang tua, it's very important. Kita nggak pernah tahu mereka tiba-tiba apa yang terjadi gitu. Mungkin yang umur 20-an sampai umur 40,
kita nggak begitu memikirkan ya, tapi anak kecil namanya orang tua, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi all in all, jadi untuk per orang tiket ke Jerman antara kelas ekonomi 500 sampai 1.500 tergantung airlines. Dan belinya kalau bisa beli dari Jerman itu lebih murah daripada beli di Indonesia. So itu aja informasi dari ini, kita tungguin kue nanti ditunjukin. Oke, see you later. So guys, kuenya seperti ini. Masih agak panas ya, bukan panas, warm, masih agak hangat gitu. Jadi potongnya besok aja ya. So thanks for watching. I hope you enjoy spending time with me. Semoga tipsnya bermanfaat, dan kalau lu suka video ini jangan lupa kasih like. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, kasih gue like juga. Dan see you next time. Bye.